melihat perlunya Pak Prabowo diturunkan alasan konstitusional, banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, ancaman terhadap konstitusi hasil amandemen, ancaman terhadap demokrasi kita, dan kinerjanya demokrasi kita itu sekarang pada masa Pak Prabowo paling rendah sejak awal reformasi. Juga berimplikasi pada pelaksanaan pemerintahan yang tidak kredibel, tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance, sehingga potensi untuk korupsi, pemborosan, kesulitan di dalam mengelola fiskal itu akan terjadi. Itu implikasi dari sikap-sikap yang bertentangan dengan konstitusi, yang tidak menghargai hasil reformasi. Itu berimplikasi pada kehidupan pemerintahan yang lebih praktis sehari-hari, itu tidak jalan dengan baik. Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Nggak ada itu. Hebat kali kau bilang sulit mendapat es batu. Nggak ada, mereka dari dulu sebelum kau pun naik jadi presiden, nelayan di semua Indonesia ini tetap adanya es batu. Banyak kali ceritamu. Yang diperlukan orang itu tahu kau, solar naik, itu yang harus kau turunkan. Apa, alat tangkap ikan mereka, karena harga ikan murah. Itu yang kau bantu, bukan es batu yang kau apa pula. Bukan es batu yang kau bantu. Sekalian aja MBG kasih nelayan itu semua, biar jangan ke laut lagi orang itu. Coba Anda perhatikan tuh, wakil rakyat tepuk tangan ketika presiden bercerita tentang apa yang terjadi di Indonesia. Presiden tidak melaporkan apa yang dia kerjakan, tapi presiden bercerita tentang apa yang sedang terjadi. Presiden berhayal dalam pidatonya itu. Di depan parlemen, presiden berhayal. Kita tentukan harga nikel, kita tentukan harga emas. Kalau Anda tentukan harga nikel, harga emas, terus perdagangan internasional, ya, kepentingan perdagangan internasionalnya tidak sesuai dengan apa yang kita tentukan, siapa yang mau beli, Pak? Kita simpan buat anak cucu kita. Pidato omong kosong. Bukan itu solusinya, Pak. Perbaiki tata kelolanya, Pak. Pikirannya itu melompat-melompat, Pak. Perbaiki tata kelola sumber daya alam kita, Pak. Kontrak karya kita diperbaiki, Pak. Perizinan dibetulkan, Pak. Jangan ditekan investor, izin segala macam dinaikin, kemudian berhayal kita nggak mau tentukan harga. Bapak tentukan terus siapa yang beli, Pak. Kita nggak boleh hidup dengan cara kita sendiri, Pak. Ada transaksi perdagangan internasional, Pak. Ada hukum dagang internasional, Pak. Orang dalam negeri aja investasinya setengah mati, kok semua investasi asing kok menentukan diri sendiri. Ngawurnya tuh kelewatan gitu. Dan anehnya para wakil rakyat itu tepuk tangan, wow, hore semua itu. Tidak ada satupun anggota DPR yang angkat tangan interupsi Pak Presiden, menjelaskan tentang kondisi yang dihadapi oleh rakyat, harga sembako naik, bawang putih, gas, kemudian apalagi plastik, apalagi telur, beras, semua naik. Pertanyakan dong, kenapa beras diimpor harga murah kemudian jual dalam negeri mahal gitu loh. Saya nggak ada anggota DPR yang interupsi gitu loh. Mereka ini wakil rakyat atau wakil partai sih? Pemandangan begini kan kita saksikan terus tuh. Coba Anda lihat pidato presiden di depan DPR itu. Sering meluapkan cerita, dia bercerita tuh. Dia bercerita, dia mengeluh, dia berkeluh kesah terhadap situasi ini. Terus tepuk tangan Anda itu menandakan apa? Kan yang kita perlukan apa yang dikerjakan presiden dong. Anda perlu mendengarkan apa yang telah dikerjakan presiden. Yang dikerjakan presiden itu MBG, Kopdes, dan ART, BOP, dan segala macam yang tidak pernah Anda suarakan itu. Tidak pernah Anda protes itu. Kenapa ketika presiden di ruang paripurna DPR, kok tidak ada satu yang mempertanyakan kebijakan ART, BOP? Kan itu kan harus ditanyakan. Apakah ini wakil rakyat kita begini? Kalau dengan begini kan rasanya kita nggak perlu punya DPR deh. Biar semuanya diputuskan presiden, kita nggak usah tuh ada lembaga perwakilan rakyat. Kenapa kita gaji mereka mahal-mahal? Yang penting
Gimana teriaknya sayang? Hidup Jokowi!